kita berdoa, curahkan kuasa perkataan, kuasa hikmat dan pengetahuan-Mu. Bekerja di antara kami, jamah hidup kami dengan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, bukakan mata hati kami menjadi orang yang bijak dan diberkati oleh Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit dan angkat beban kami yang berat dan juga bebaskan kami yang terikat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Sama-sama kita berdiri, kita baca ayat firman Tuhan di dalam kitab Nehemia pasal 1. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Satu pasal ini ya saudara. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Keslu tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan. Duduk kembali, puji Tuhan. Bertepatan dengan tadi sambutan dari pihak kepolisian menyangkut Katipmas dan juga pesta demokrasi, saudara. Maka kita sebagai orang percaya kepada Tuhan itu diberi tugas oleh Tuhan, yaitu untuk berdoa syafaat. Ya, karena kita nggak punya pengaruh kecuali Tuhan yang punya pengaruh. Dan Tuhan yang punya pengaruh ini bekerja tatkala kita di bumi ini berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan. Dalam kisah ini kita akan pelajari seorang raja yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel, ya, bernama Artasastra, saudara. Dia ini tidak mengenal Tuhan, bahkan nama Artasastra sendiri adalah raja yang sangat agung. Dia disegani, dimuliakan, ditakuti oleh seluruh bangsa Babil, Media Persia, artinya Jazirah Arab, saudara, bersama sampai ke India. Itu Media Persia artinya dari India sampai Arab gabung jadi satu. Itu kekuatan besar. Termasuk bangsa Yahudi yang ditaklukkan oleh raja ini, saudara. Sehingga apa yang membuat raja ini berbaik hati dan bisa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu masalah situ. Ya. Nah, kita di Indonesia ini sudah punya komitmen, konstitusi namanya. Memilih negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia bukan negara agama. Sekalipun ada agama yang mayoritas, itu bukan negara agama, tapi negara berdasarkan hukum dan berdasarkan Pancasila, saudaraku. Karena itu dalam pemilihan umum kita disuruh sebagai warga gereja, kita hanya berdoa kepada Tuhan agar sila keempat yang kita renungkan ada dua kata yang hebat, hikmat, kebijaksanaan. Itu bekerja di dalam hati setiap pemimpin negeri. Kandidat siapa terserah saudara mau pilih siapa, itu bukan urusan saya. Tetapi kita bermohon agar kehendak Tuhan yang jadi pilihan terbaik bagi kota, bagi negeri kita. Amin. Amin, saudara. Seperti pengalaman Nehemia ini, saudara. Dia bukan nabi, dia bukan pembesar, tapi dia seorang juru minum koki, saudaraku. Juru minum selewir, tukang selewir, saudara. Di istana Raja Artasastra ini, saudara. Dan dia ini hidup di tahun 464 sampai 424 sebelum Masehi, saudara. Dan kitab Nehemia sebenarnya itu kitab terakhir sebelum Maliaki, saudara. Ya, kalau saudara lihat di tahun penulisan, tahun hidup, Nehemia itu umur di bawah, Maliaki itu di bawah, sudah. Nehemia itu paling terakhir dalam masa pembuangannya, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam doa ini, saudara? Dia mendengar informasi, berita tentang bagaimana negaranya, orang pilihan, saudaranya mengalami namanya kehancuran. Kehancuran yang besar. Kalau kita baca ayat yang ayat 2, ayat yang ketiga, saudara.
Dia mendengar informasi tentang bagaimana kuasa jahat bekerja, orang-orang jahat bekerja, menghancurkan bangsa pilihan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun dalam status sosial rendah, dengar baik. Harga diri kita bukan ditentukan oleh status sosial atau tingkat pekerjaan, tingkat pangkat, tidak. Amin. Harga diri kita ditentukan oleh kemuliaan hati kita, mulia, bersih di mata Tuhan. Itu orang hatimu mulia, saudara. Dengan kata yang paling hebat, takut akan Tuhan. Ini Nehemia ini, saudara. Ya. Tatkala dia mendengar berita tentang kehancuran saudara-saudaranya, kehancuran kampung halamannya, kehancuran kotanya, saudara, maka dia tidak bikin cara lain kecuali dia mulai bertindak di ayat yang ketiga, disebutkan sini. Ya, ayat yang keempat, sorry. Ketika ku dengar berita ini, aku duduk menangis berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa berdoa di hadirat Tuhan semesta alam. Ini bertindak doa syafaat. Maka tema yang kita renungkan di hari ini tentang kuasa doa syafaat. Nah, doa syafaat, saudara. Banyak orang pikir ingin cepat dapat mujizat. Itu enggak salah, itu janji Tuhan. Bilang amin. Tapi Tuhan lebih mau mencari orang-orang yang cinta Tuhan, yang bisa dipakai Tuhan membalikan keadaan yang sulit menjadi berkat. Keadaan yang tidak menentu menjadi hal yang menentu, saudara. Ini Nehemia seorang. Kita pelajari bagaimana orang ini, saudara. Nehemia artinya Tuhan yang menghibur. Itu dalam satu pengertian. Pengertian yang lain Nehemia artinya Tuhan itu kekuatanku, Allah Maha Besar, Dia kekuatan. Itu Nehemia. Nah, orang ini punya hati, punya hidup luar biasa. Dia hanya juru minum, tetapi hatinya sangat mulia. Yaitu apa? Dia sangat mencintai Tuhan dan dia mencintai umat-umat pilihan Tuhan. Jadi dengar baik, seorang pendoa syafaat memiliki standar khusus yang Tuhan gariskan di dalam hidupnya. Sebelum kita mendengar tentang selanjutnya uraian doa syafaat ini, saudara, kita akan lihat apa pengertian tentang doa. Ya, doa itu dalam bahasa asli sebagai kata kata proyokai. Kata proyokai artinya kita berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Ya, proyokai bermohon, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan fokus kepada Tuhan. Dia pasti melakukan hal yang kita akan butuhkan, rindukan. Katakan amin. Itu kata doa, saudara. Apa arti kata syafaat? Ya, syafaat yang saya temukan bahasa asli disebut sebagai kata enjoksis. Ya, enjoksis artinya mendekati seorang penguasa dengan bermohon agar dia bermurah hati. Nah, ini. Mendekati yang Maha Kuasa, mendekati seorang yang sangat mulia, seorang sangat tinggi dari kita, yang punya kemampuan, yang punya segala-galanya, yang sanggup bisa menolong kita. Arti bermohon dengan sangat, itu namanya syafaat. Ya, jadi dalam kata kita berdoa atau bermohon yang sungguh-sungguh dan mendekati, maka dalam kesimpulan doa syafaat artinya begini. Suatu tindakan penuh kesungguhan dengan cara mendekati bermohon kepada Sang Maha Kuasa untuk menolong kita atau membawa kita keluar di tengah-tengah kesukaran yang kita alami. Itu artinya doa syafaat, saudaraku. Gereja dihadirkan Tuhan sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Ingat baik-baik. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kita semua, saudara, ya, kita berdoa agar kota Bitung ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ya, siapapun yang terpilih sebagai wali kota atau gubernur Sulawesi Utara adalah pilihan Tuhan yang terbaik untuk negeri. Karena begini, saudara tahu, di dalam Alkitab ada pemimpin yang bengis yang Tuhan hadirkan tatkala umat Yahudi Israel berdosa dan tidak bertobat. Maka Tuhan akan hadirkan pemimpin yang sangat bengis, sangat diktator. Ya, untuk apa? Menindas bangsa ini karena mereka tidak bertobat. Atau dengan cara Tuhan mengizinkan raja ini menyerang bangsa pilihan Tuhan.
Ya, kalau kita pelajari dalam Alkitab ini seperti zaman Daniel, zaman Yusuf, ya Fir'aun, saudara, dan zaman-zaman yang lain, sudah ada Antiochus Epiphanes datang menyerang dari Makedonia, menghancurkan umat pilihan Tuhan, bahkan dari Romawi datang menghancurkan, saudara. Mengapa? Karena orang pilihan ini tidak bertobat. Ya, mereka meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Mereka suka berbuat jahat, maka Tuhan mengizinkan. Paulus dalam Roma pasal 13, pemerintah itu hamba Allah. Dan mereka menyanam pedang, saudara. Tergantung kita. Nah sekarang kita sebagai orang percaya di kota Bitung, saya percaya terus mau bertobat. Katakan amin. Amin, saudara. Bilang pada teman sebelah, saya di samping orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Ayo bilang. Amin. Orang sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah. Ini penting kita renungkan ini. Dan saya percaya kalau kita semua di sini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah bertobat, bermohon, Tuhan pasti menjawab doa kita. Bilang amin. Bilang amin. Ya, toh? Ada lagu itu. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Bilang amin. Ya, kita berdoa dengan sungguh hati. Bulan November eksekusi pemilihan umum di TPS. Yang terbaik Tuhan pasti sediakan untuk kota kita. Karena di kota Bitung masih ada banyak orang baik. Manusia mengira-ngira Tuhan yang tentukan. Ya, banyak rencana dalam diri manusia, rencana Tuhan yang dilaksanakan dalam hidup ini. Amin. Amin enggak, saudara? Nah, dari pengertian tadi, saudara, yang kasih kita akan lihat, saudara, selanjutnya adalah dalam bermohon kepada Tuhan tentu ada alasan, ada dasar, ada dalil, ya, ada dasar. Dasarnya apa? Saya bahas ini ada 6 dasar Nehemia pakai, 6 alasan dalam doa syafaat. Ini perlu kita garis bawahi, saudara. Dasar yang pertama adalah, saudara lihat, saudara, bahwa Tuhan itu maha besar dan dahsyat, berpegang pada perjanjian kasih setianya di ayat yang kelima. Tunjukkan lahir ayat yang kelima. Dalam pergumulan yang hebat, saudara dengar baik. Kita nggak perlu lihat salah kita, dosa kita, atau apa sulitnya kita. Besar masalah, Anda boleh, kita lihat itu. Orang pandang perjanjian Tuhan. Bahwa Tuhan besar, dahsyat, dia pegang perjanjian kasih setianya. Itu alasannya. Mengapa orang masalah, orang ketakutan? Karena orang tahu Tuhan gak mampu tolong. Enggak. Tuhan itu besar. Amin. Dia pegang janji. Katakan amin. Kalau dia berjanji, dia pasti lakukan. Di dalam doa syafaat, yang pertama, kita mesti ingat. Kenapa itu penting, saudara? Agar mengangkat iman kita. Ya, kemampuan percaya kita, saudara. Penyerahan hidup kita bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Mengapa saya berdoa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena dia besar, dia pegang janjinya. Amin. Dia nggak akan bisa menyangkal. Itu alasan orang berdoa, saudara. Kalau orang nggak ingat itu, saudara, orang akan menangis sepanjang berdoa. Seolah-olah orang yang paling malang, orang yang paling susah, yang paling hina ada orang yang berdoa. Mana mungkin, mana bisa. Tuhan dengar doa, dengar baik. Dia Tuhan yang besar. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti engkau. Ini, saudaraku. Itu alasan pertama Nehemia berdoa di tengah. Dia sendiri nggak punya tim, saudara. Dia berdoa sambil berpuasa dengan alasan pertama. Alasan yang kedua, saudara, di ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata bahwa dia mengaku dosa dan salahnya. Ini penghalang terbesar ini. Sengat mautin dosa ini. Tuhan bukan tidak mau dengar doa. Yang menghalangi manusia dengan Tuhan kejahatan dosa kita. Yesaya 51 ayat yang ke-1 dan 2. Ya, buat apa Yesus datang memberi diri hina, memikul salib? Ya, saudara, tujuannya apa? Untuk menyucikan kejahatan dosa manusia. Di dalam doa kepada Tuhan, dan ini hari ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan.
Ya, firman Tuhan sering sudah saya sampaikan, tapi ini momentum terang mesti doa ulang agar pilihan terbaik pemimpin negeri di negeri ini dari Sabang sampai Merauke tentunya. Amin. Pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Karena negeri ini negeri yang banyak pemimpin yang tamak, serakah, penuh kejahatan. Terang berdoa kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat itu. Agar dia melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi seorang pendoa, dia steril, bebas dari kejahatan. Kita punya pengampunan dari Tuhan. Kita punya kuasa darah Yesus untuk menyucikan kita. Amin. Amin, saudara. Kita lakukan, setiap FC kita lakukan, saudara. Dari bulan ini sampai November, tiap kali tema kita tentang doa, syafaat doa, doa dan doa, saudara. Ya, dan orang berdoa pasti menerima hasil doa itu. Betul tidak? Orang mungkin hina orang, enggak apa-apa, biar ngone hina aja. Tapi kalau Tuhan yang jawab doa, tidak ada yang sulit. Tuhan ngomong pada jemaat Philadelphia di Wahyu pasal 3. Kalau aku membuka pintu, enggak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Ini saudara. Jadi hal yang kedua adalah dia mengaku semua dosa dan salah yang Israel lakukan. Yang ketiga saudara, yang ketiga disebutkan begini di ayat yang ke-8 dan 9. Ingat akan firman yang dipesan lewat Nabi Musa ini. Apa Nabi Musa ngomong dalam Imamat pasal 26 ayat 27 sampai 37, Ulangan pasal 30. Ulangan 30, coba Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 5. Ini ya. Maka apabila segala yang berlalu atasmu, yakni berkat dan kutuk telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Terus ayat 2, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suara dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terus ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau, dan seterusnya, saudara. Hebat. Ini janji Tuhan. Kalau orang bertobat aja, saudara, luar biasa. Tuhan gak sampai hati orang kelaparan, katakan amin. Tuhan gak sampai hati orang sakit berkepanjangan, saudara. Kuncinya Tuhan tertarik merubah sifat kita dulu sebelum menyembuhkan atau memberkati hal-hal lahiriah dalam hidup kita. Itu sifat Tuhan, saudara. Tuhan lebih tertarik. Kenapa, saudara tahu? Apa gunanya orang sehat walafiat? Kelakuannya jahat, nggak ada guna. Nggak ada guna, saudara. Nggak bertahan lama. Tetapi kalau kelakuan kita baik dirubah oleh Tuhan lewat kesadaran kita, bertobat, kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan. Jangan orang mau balik sendiri, Tuhan akan kembalikan berkat-berkat yang sudah hilang, ditipu orang, ya, hal-hal yang kurang, yang negatif dipulihkan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Ini saudara, ini dasar imanin, ya, iman Nehemia. Wah, seorang juru minum ini luar biasa. Ya, saudara tahu kalau orang juru minum koki diraih, ini koki bukan di kapal, ya. Bukan di warung warteg, saudara, enggak, bukan bikin bakso, ini di kerajaan, saudara. Makanan raja enak-enak. Ya, vitamin gizi tinggi, saudara. Saya bayangkan Nehemia enggak punya hati, dia pasti badan kayak gembrot, saudara. Bayangkan juru minum, ya, masak rendang, cicipi dulu, 2 piring dulu, cicip, enak enggak? Udah, betul tidak? Siapa sini pernah bakoki, saudara? Orang bakoki kalau mulu nggak pernah diam. Wah, sudah. Waktu dia makan, mau dimakan Jo. Kita kok cium bau makanan, bukan cium bau makanan, cicipi 2 piring duluan itu. Di sini nggak ada, di sana sini banyak begitu. Cupita suara. Ya, mana ini Kang? Kipas-kipas Kang. Kenapa? Cicipi dia, juru minum noh.
Raja, saudara. Makanan enak, saudara. Di sana ada rendang, di situ sate, sana ada apa lagi, capcay, sana puyung hai, sini hai, saudara. Ya, saudara. Tapi Nehemia nggak bagi saya lihat, wah, saya baca kisah ini berbanding balik ini. Kalau ini ada di sini, wah luar biasa, saudara. Juru minum tapi kuat sembahyang, amin. Ya, bilang, sekali saya semua ibu rumah tangga, tukang bakoki, saya juga pendoa syafaat, amin. Amin. Halo, amin. Bilang, saya juga pendoa syafaat. Nggak ada orang di sini, kah? Atau siang, toh? Oke, ya, nah. Luar biasa, saudara. Oke, puji Tuhan, ya, luar biasa. Saudara lihat, saudara, itu alasan ketiga. Alasan keempat. Keempat ayat yang ke-10. Nehemia 1 ayat yang ke-10. Disebutkan begini. Israel itulah hamba Tuhan dan umatnya yang telah kau bebaskan dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Nah gitu. Ini doa sama dengan doa Musa ini. Ingat Israel itu anakmu. Serigala ganas nggak mungkin makan anak. Iya, betul tidak? Agama lain panggil nama Tuhan mereka beda dengan Kristen. Kristen panggil nama Tuhan itu ayah, bapa, amin. Kalau kamu berdoa Bapa kami di sorga, sehingga terus menyanyi, ya Abah Bapa, aku ini anakmu. Doa yang intim, yang akrab, Tuhan, lihat aku ini anakmu, sekalipun aku berdosa, aku sudah enggak layak, Tuhan, aku ini anakmu. Saudara lihat, Tuhan mendengar doanya. Ya, ini perjanjian Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa pilihan ini, saudaraku. Ya, lalu yang kelima adalah rela takut akan nama Tuhan. Takut Tuhan, menjunjung tinggi, menghormati kebesaran Tuhan. Seorang pendoa kalau nggak takut Tuhan berbahaya, saudara. Takabur orang begitu. Iya toh. Saya lihat di grafik di sini doa malam orang kurang rajin. Amin. Bukan pemalas, kurang rajin, saudara. Kasih tahu rajin kuat doa. Amin. Bilang. Dan yang suka lupa kuat. Halo. Pak Pendeta, saya kok punya kelemahan kalau jam 8 semua ngorok itu. Saya punya kelemahan pendeta, jam 8 saya masih online itu dia. Sampai jam 2 pagi. Oh begitu, Dang. Nah, halo. Orang yang rela takut akan Tuhan gak perlu disuruh, saudara. Dia akan menyuruh diri sendiri, saya mau doa di hadapan Tuhan. Saya mau dukung pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Nggak tahu aja pendeta, saya kan sibuk sekali, super sibuk. Oh, sibuk sekali, Dang. Berapa jam sibuknya? Begitu. Mari kita takut akan Tuhan. Tanggung jawab kita, saudara. Saya nggak perlu jadi tim sukses kandidat siapapun, nggak mau saya. Bayar berapa saya nggak mau. Iya toh. Tapi saya lebih suka jadi pendoa di mata Tuhan. Mau sendiri, mau banyak, mau kelompok, tetap berdoa. Tuhan, yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Ya. Karena hidup itu sudah makin susah. Jangan sampai tambah susah lagi, saudara. Nah ini. Yang keenam, saudara. Dia berkata ini, biar aku mendapat belas kasihan. Ini, saudara. Ya, di ayat yang sama, di ayat yang ke-11. Mendapat belas kasihan darimu, Tuhan. Itu artinya seorang pendoa enggak boleh atur Tuhan. Kalau Tuhan mau, silahkan Tuhan. Biar aku mendapat belas kasihan di matamu. Berkati aku, tolong aku Tuhan. Itu doa yang hebat, saudara. Seorang pendoa enggak boleh memveto, mengatur Tuhan. Tuhan itu Allah yang sangat kudus. Tuhan bukan tukang stempel. Iya, itu kayak orang bikin surat. Nah Tuhan, tolong cap tanda tangan Akang. Ini permohonanku. Kalau enggak Tuhan mau enggak mau kasih, kita mau pindah agama. Silakan ya pindah. Kita mau kasih tinggal penganan Tuhan. Nggak bisa begitu, saudara. Ya, biar aku mendapat belas kasihan di matamu. Saudara lihat kenapa Abraham diberkati Tuhan. Namanya masyhur, disebut turun-temurun sampai hari ini. Bahkan generasi mendatang sebut nama Abraham. Terkenalnya apa, saudara tahu? Dia sujud menyembah di kaki Tuhan. Berkata,
Kalau aku mendapat kasih di matamu, jangan lewati hamba-mu ini. Itu rasa hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan. Seorang pendoa itu hanya bisa memohon dengan bahasa air mata kepada Tuhan. Tuhan tolong, jangan hancurkan. Saudara lihat, saudara, damai itu mahal harganya, amin. Halo, amin. Damai itu harganya mahal sekali, saudara. Orang bisa membuang miliaran, bahkan triliunan uang. Mau rupiah, mau dolar, hanya untuk mencari damai, saudara. Atau menciptakan damai. Bagi negara yang berseteru, negara yang penuh dengan kekacauan. Ini sudah sangat mahal. Bagaimana mendirikan damai di bumi ini? Cuma satu, bangun keadilan. Maka Tuhan senang, umat pun senang. Katakan amin. Ada keadilan terjadi, maka muncul damai sejahtera. Kalau enggak ada keadilan, mengerikan. Negeri itu adalah negeri yang penuh hawa atau aroma neraka, saudaraku. Nah ini, jadi itu ada 6 alasannya. Masih panjang dikit, saudara. Kita akan lihat, saudara, sikap bagaimana berdoa dengan benar, saudara. Ya, pertama adalah kita mesti berkabung, berpuasa. Bisa puasa boleh, berbagai jenis puasa di Alkitab, saudara boleh tiru, lakukan. Ada puasa total, puasa bagian, ya, saudara. Nah, Nehemia ini berpuasa, saudara, selama beberapa hari di mata Tuhan, dan dia berdoa selama 4 bulan penuh, bermohon setiap hari, 4 bulan, saudara. Saya lihat, wah hebat ini, ya, pekerjaan Tuhan itu maju pesat itu karena doa. Betul tidak? Kalau hanya nyanyi muluk, orang punya, saudara tahu, manusia punya tabiat apa? Gampang bosan. Ada kasih mulak-mulak, happy, datang musim jenuh supaya malas dari otak sudah. Terus apa-apa lagi, tidak bisa bertahan. Tetapi seorang pendoa, dengar baik, saudara, waktu dia berkabung, hatinya bersih, dia akan datang kepada Tuhan, dia akan berdoa dengan senap hati, dan dia akan mengalami namanya terobosan revival dalam hidupnya. Hal-hal yang lama menghambat dirinya, dia akan, saudara, lihat, ya, berkabung, berpuasa, mengaku dosa tadi, saudara, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, janji Tuhan dia renungkan. Di situ kita menambah perbendaharaan kita. Pelayanan yang maju adalah hamba-hamba Tuhan suka sembahyang, suka menyendiri di bawah kaki Tuhan yang baik. Apalagi pelayanan itu kan mahal. Iya, toh? Di sini sebentar mungkin anak-anak youth mau jual sayur nih, saudara. Ada jual sayur, Edi? Ada nggak? Hah? Minggu depan. Kenapa jual sayur, saudara? Karena pekerjaan Tuhan itu mahal. Betul tidak? Bagaimana Dede? Pusing dia. Ketua KPA mau pusing dia. Pusing kalau pakai akal sendiri, saudara. Tapi kalau libatkan Tuhan, Tuhan tepat waktu bekerja. Betul ya? Rezeki semua Tuhan yang tentukan. Amin. Orang mau tamak seperti apa, serak seperti apa, kalau Tuhan ketok hati, dia pasti murah hati. Oleh seorang yang berdoa. Amin. Maka kenapa Tuhan sangat suka kepada Raja Daud? Karena dia seorang penyembah, seorang pendoa. Ya, kalau kita malas berdoa, malas menyembah Tuhan, jangan berharap banyak mau dapat. Tapi kalau engkau banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, lu usah berharap Tuhan pasti bekerja melebihi pikiran dan doa kita. Efesus 3 ayat 20. Bila amin. Betul tidak? Ini kuncinya, saudara. Mau lari kemana, tapi kuncinya sama, saudara. Kuncinya sama. Nah, dunia bisa berubah oleh bukan orang hebat, seorang suka menyembah Tuhan. Kita suka melayani pekerjaan Tuhan, tapi kalau pemalas sembahyang, tandailah, saudara, engkau dan saya akan kecewa di mata Tuhan. Kita harapkan tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena orang ngomong, andalkan Tuhan, tapi pemalas sembahyang, apa yang kau andalkan? Ini, saudara. Nyembah, nangis di kaki Tuhan.
Berkatnya besar kan Nehemia lakukan. Itu pendoa syafaat. Katakan amin. Tidak menggantungkan diri pada apapun, saudara. Saya lihat beberapa hamba-hamba Tuhan di kota ini. Supendeta penuh. Masih bergantung nama besar pendeta lain dalam hati. Kenapa Anda tidak sembah Tuhan sendiri aja? Bergantung nama besar pendeta lain. Oh, gembala pembina ini. Oh, enggak perlu. Apa yang kau andalkan dari diri orang? Enggak perlu. Tanpa sadar kita bahwa Tuhan cemburu untuk hal seperti itu. Mari belajar bergantung pada firman dan janjinya. Amin. Percaya kepada Tuhan. Nah gitu. Tuhan izin kesukaran. Bukan pada Tuhan tidak tolong, tidak. Tuhan tetap orang mampu atasi dengan cara bagaimana? Bersama Tuhan kita lakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Katakan amin. Betul dia? Ini perlu. Betul tidak? Hei, percaya saudara? Dalam kesukaran pribadi, keluarga kita menghadapi sakit, penyakit, kesukaran, kemiskinan bahkan. Dengar, kalau kita senangkan hati Tuhan, percayalah. Pengkhotbah. Ya, fase berapa tuh? Fase 3. Ayat berapa? 7 kalau nggak salah. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Dia akan bekerja indah pada waktunya, saudara. Kita akan tercengang melihat perbuatan Tuhan yang besar. Menyembah Tuhan. Sampai mabuk. Amin. Bukan mabuk anggur dunia, saudara. Mabuk dalam hadirat Tuhan. Dia akan buka segala-gala yang tidak kita duga. Itulah keinginan kita bersama Tuhan. Amin. Sehingga iman kita, pengeringan kita jadi kesaksian bagi dunia. Lihat situ, seorang pendoa. Enggak punya apa-apa. Enggak punya siapa-siapa. Ya sudah, tapi dia punya segala-galanya. Bunda Teresa ngomong begini, kalau engkau tidak punya apa-apa, berikan engkau punya apa-apa itu kepada orang lain. Saya bilang, Wissof ini bagus juga nih. Kalau engkau tidak punya apa-apa lagi, berikan apa yang tidak engkau punya kepada orang itu. Saya bilang, apa nih dia maksudnya? Oh, ternyata dia kutip Kisah Rasul pasal 3. Emas dan perak aku punya, yang aku punya aku berikan kepadamu. Apa yang Tuhan punya selalu ada. Tuhan yang Tuhan punya. Amin. Tuhan yang Tuhan punya, seorang pendoa, seorang penyembah, anak Tuhan yang punya dalam dirinya. Bukan roh jahat, bukan roh kepahitan, tapi roh Tuhan dalam diri kita. Itu Tuhan berikan. Bila amin. Satu ketika seorang ibu datang di sini, saudara. Pinjam doi. Mau bayar cicil oto, saudara. Sementara saya juga punya doi, saudaraku. Pendeta boleh pinjam doi. Berapa? Dibilang 3,5 juta. Untuk apa? Kasihan. Ini bis jatuh tempo ini dia. Tapi dia bukan jemaat di sini, saudara. Orang lain, saudara. Saya bilang, ibu maaf, saya nggak punya uang. Tapi saya punya iman. Saya punya Tuhan. Saya doa, Tuhan pasti tolong ibu. Percaya, langsung nangis saudara ibu ini. Saya doa, mari berdoa. Dalam Tuhan, buka jalan pada ini. Yang aku punya nama Tuhan, nama firman-Mu, janji-Mu, aku berikan dalam nama Yesus. Ibu pergi, nggak sampai sejam dia telepon balik. Pendeta, makasih. Tuhan sudah dengar doa. Ada mujizat tengah jalan. Ini saudara. Kita belajar memberikan apa yang tidak terang punya. Apa tuh? Tuhan. Petrus ngomong pada orang lumpuh. Sudah 38 tahun di pintu elok Kisah Rasul pasal 3. Emas dan perak aku punya. Yang aku punya, Yesus dan Nazaret. Ku berikan kepadamu. Dia berjalan. Langsung melompat. Jadi worship leader, saudara. Ini saudara. Itu roh iman. Roh iman, saudara. Tapi kata orang punya uang kasih, nggak apa-apa. Punya makanan kasih, nggak apa-apa. Tapi nggak punya, Tuhan nggak punya segala-galanya. Jangan kita menyangkal kekuasaan Tuhan.
Dalam diriku ada Tuhan. Dalam hatiku ada Tuhan. Kuberikan kepadamu. Amin. Mungkin orang tua. Anak kuliah minta uang mendadak. Dengar baik. Kita bukan segala-galanya orang tua. Kita berusaha sangat. Tapi belum ada yang terang butuhkan, harapkan. Dengar, doamu naik ke surga. Tuhan, janjimu aku berikan pada anakku. Baik engkau berjanji memberkati kami berlimpah-limpah. Lakukan itu ya Tuhan. Permuliakan namamu. Itu terjadi, saudara. Amin. Itu namanya belas kasihan janji Tuhan, saudaraku. Pengalaman iman. Dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan bangga punya komitmen begitu. Kayak perwira Kapernaum ngomong kepada Yesus. Usah datang Tuhan. Sepatah kata saja. Hambaku akan sembuh. Ini seorang pendoa. Punya harta yang tak tertandingi. Tak habis-habisnya. Kuasa nama Tuhan. Kuasa janji Tuhan. Amin. Lagu yang sering kata menyanyi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat. Itu saudara. Seorang pendoa. Kita berdoa untuk negeri kita. Harapan pemerintah, harapan kepolisian sangat besar. Kepada orang beriman. Kalau Tuhan turun tangan menjamah kota ini. Saya percaya angka kriminal akan turun. Amin. Kenapa? Karena kuasa kriminal itu adalah pekerjaan setan. Setan bekerja di mana? Di pikiran orang durhaka, saudaraku. Efesus pasal 2 ayat 1. Orang yang mati karena dosa, saudara. Artinya bukan mati fisik, saudara. Mati karena dosa, saudara. Dia akan dikuasai, dituntun oleh roh durhaka, roh pemberontakan, saudaraku. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan turun tangan menghancurkan kekuatan roh durhaka. Dalam kitab Tesalonika firman Tuhan berkata, kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi ada yang menahannya. Apa yang menahan? Kuasa doa syafaat. Amin. Ini doa kepada Tuhan. Kejahatan apapun akan ditahan. Dengar baik. Ada ibu, ini siaran langsung juga, ada istri yang berdoa untuk suami. Jangan engkau sakit hati suamimu yang macam-macam. Berdoa, Tuhan akan menahan kejahatan. Amin. Karena itu dasar firman Tuhan. Ya, rezeki juga Tuhan buka. Bilang amin. Orang yang tangisi nasib kita, kenapa saya lahir begini kelahanku. Dengar baik. Ishak pernah diuji oleh Tuhan dalam Kejadian 26. Menghadapi kelaparan yang besar. Ishak ini tinggal di Gerar atau Betseba namanya, saudara. Tempat di mana dia tinggal. Ya, saudara. Ini suatu perdebatan yang dengit di mana hanya dia ada-adakan. Ya, dan bilang Hagar tinggal Betseba. Hagar itu menggambar di padang gurun sana, bukan di kampungnya. Ishak tinggal Betseba, di situ Tuhan bentuk dia sampai lahir Ishak dan Yakub di situ, saudaraku. Ya. Setiap sumur yang digali oleh Abraham di zamannya orang Filistin itu dia gali ulang dan dia bangun mezbah di kaki Tuhan. Alkitab berkata, orang itu diberkati Tuhan, makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kita di mana? Di Tuhan, itu harta kita. Amin. Seorang pelayan Tuhan itu hartanya bukan uang. Hartanya adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau dia bersemayam dalam hati, dalam jiwa, dalam mulut kita, kita ucapkan apapun jadi. Saudara. Amin. Orang mungkin sekarat di rumah sakit. Saudara. Kita ngomong dalam, namanya roh maut keluar. Roh kehidupan masuk. Satu ketika yang diboreng punya anak kecil tuh. Kecelakaan motor. Masuk besar kantor laut. Sampai anak ini, semua tarik napas mau mati anak ini. Karena bagaimana saudara? Cuma tenang. Hai roh maut pergi, roh kehidupan balik. Tidak lama anak ini sadar saudara. Kenapa? Orang tahu janji Tuhan seperti itu. Kekayaan kita bukan uang. Saya tidak punya uang bayar rumah sakit sen pun, saudara. Saya punya nama istri yang sanggup menyembuhkan anak ini. Amin. Itu kekayaan seorang pemberita Injil.
yang Tuhan janjikan kepada kita. Buat apa orang tangisi atau malu karena keterbatasan finansial? Nggak perlu. Sekalipun orang perlukan itu, tapi itu bukan harta utama. Yang utama adalah Tuhan. Amin. Marta ngomong pada Yesus, saudara, waktu Lazarus meninggal, kalau engkau ada di sini, saudara tidak akan mati. Marta tahu kalau Yesus ada, nggak akan ada musibah. Itu kekayaan yang Nehemia dalam doa dia renungkan. Dalam penantian 4 bulan ini, saudara, Tuhan kerjakan mujizat yang besar-besar. Amin. Haleluya. Dalam penantian ini, saudara, yang pertama adalah dia mendapat rekomendasi dari Raja Artasastra. Dapat surat persetujuan. Raja ini kasih, ayo kamu pergi aja. Hebat, saudara. Hebat. Jawaban muncul. Raja yang tidak mengenal belas kasihan, saudara. Seorang yang betul sebagai seorang yang menjajah jajahannya. Seorang dijajah ini meminta kepada Tuhan dan Tuhan bekerja. Apa yang dia berikan? Rekomendasi. Ya. Dia berikan rekomendasi. Di ayatnya di mana, saudara? Lihat, saudara, di ayat yang pasal 2 ayat 7 dan 8 Nehemia. Tunjuklah ya. Nehemia di pasal 2 ayat 7 dan 8, saudara. Disebutkan begini, ya. Berkatlah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku sampai aku tiba di Yehuda. Terus, lalu sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang, benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Wow, tepuk tangan bagi Tuhan. Dengar, saudara, seorang pemimpin atasan itu seperti raja ini. Kalau kita berdoa berbuat baik, dengar baik, Tuhan akan bekerja dengan tangan yang murah. Siapa sini punya sifat memberontak kepada pemimpin? Mau di kantor, mau di perusahaan, mau di sekolah, mesti bertobat hari ini. Amin. Halo, amin. Betul tidak? Ya, itu cara ini, saudara. Mengapa kita berontak pemerintah Kota Bitung, pemerintah negeri ini, saudara? Mereka juga bergumul bagaimana dapat pinjaman untuk bayar gaji, untuk bangun ini, bangun itu. Betul tidak? Bergumul, saudara. Belum bayar ini, bayar sana, bayar sini. Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja dengan hal yang hebat, kenapa tidak? Amin. Dan itu akan membuat kita jadi berkat bagi banyak orang. Wahai Raja, di atas langit masih ada langit. Amin. Halo, amin. Jangan kita belajar meludah ke langit. Orang yang meludah ke langit, air ludah akan jatuh ke muka sendiri, saudara. Artinya begini, orang yang menghina Tuhan yang Maha Kuasa, menghina pemimpin, hinaan akan jatuh ke mukamu sendiri, saudara. Ini boleh. Seorang pendoa, dia tahu cara Tuhan menjawab. Dan jawaban yang pertama, Tuhan kasih hati yang baik kepada raja ini, memberikan rekomendasi. Katakan amin. Halo, amin. Tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini momentum Tuhan yang bekerja, saudara. Luar biasa, ya. Yang kedua, saudara, di ayat yang ke-9, pasal 2 ayat yang ke-9. Sudah lihat ayat 9. Yang kedua, maka datanglah aku kepada bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Bayangkan, saudara, koki dikawal pas pampres, saudara. Halo, pernah lihat dari Indonesia seorang koki dikawal pas pampres? Enggak pernah. Di Alkitab ada seorang koki dikawal oleh panglima raja. Lihat, kalau Tuhan bekerja, tidak ada seorang pun yang sanggup menghalanginya. Bilang amin. Halo, amin. Hai, bangkit mental kita percaya pada janji Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, dia akan bekerja melebihi apa yang kita pikirkan, bayangkan.
Masalah proteksi, Tuhan proteksi orang. Dia nggak pakai orang dunia memproteksi kita, dia pakai malaikat surgawi, dia pakai cara dalam perlindungan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Oh, haleluya. Percaya saudara? Mau di mana? Suatu ketika kami KKR di Modo Inding, saudara. Ya, lalu habis KKR kami pulang malam. Dia bilang begini, jangan lihat motoling, lihat Utomo Bago. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Aduh, banyak orang mau berpajak di jalan itu, malam-malam begini. Ini sudah jam 11 ke atas, saudara. Saya bilang berangkat, lihat motoling saja, biar cepat. Apa itu lakukan, saudara? Tuhan engkau pengawal Israel menjaga kami di jalan. Kekuatan maut di jalan, preman, gangster, kami ikat roh jahatnya dalam nama Yesus. Kami berangkat iman. Mulu sampai Bitung sudah. Sampai hampir siang sampai Bitung. Saudara lihat, kuasa Tuhan menyertai kita. Seorang pendoa enggak usah takut. Dia takut hanya kepada Tuhan. Bila amin. Karena semua kekuatan bumi digerakkan oleh kekuatan jahat, saudara. Kekuatan jahat membuat jahat kita. Orang bilang angker, seram, oh daerah anda. Bersama Tuhan aku cakap. Tinggal berdiri sebentar. Di dalam nama Yesus saya ikat. Kekuatan magic, ilmu gelap, ilmu kebal, ilmu jahat. Saya patahkan dalam nama Yesus. Saya melangkah bersama Tuhan. Berjalan. Dia membaca mantra nggak mempan, saudara. Tuhan kawal pendoanya. Amin. Halo, amin. Oh, luar biasa, saudara. Dia kawal. Kenapa? Perlindungan penting. Ya, jangan pikir orang itu baik-baik saja, saudara. Orang benar dengar, orang benar diberkati, tetap ada iri hati, saudara. Ya, Ayub dan kaya. Saudara, selalu berdoa. Setan paling iri hati, ingin hancurkan Ayub dan betul hancur. Jadi anak Tuhan punya pola pikir begitu. Jangan pikir orang bisa pakai baju baru, punya uang, bisa makan enak, siaran langsung, disuka banyak orang. Nyanda. Sombong dan dia lagi, dia lagi. Betul tidak? Tapi zaman sekarang semua transparan. Siapa sih hobi siaran langsung? Iya toh? Betul tidak? Coba tanya dia di sana, dia siaran langsung, semua orang suka. Apalagi di TikTok. Waduh. Jadi beliau mesti doakan saja supaya orang kirim sihir santet kepada dia. Betul nih. Ya, orang proteksi Tuhan juga bagi Tuhan tahu. Tuhan kasih restu, rekomendasi. Yang kedua Tuhan kasih pengawalan. Oh hebat tuh. Hebat gak? Sama ayatnya dengan Markus 16. Tanda-tanda menyertai orang mereka pegang ular minum racun gacor. Ini sama. Mirip-mirip. Orang bernakal nggak bisa, saudara. Amin. Kalau berjalan rencana Tuhan nggak bisa, saudara. Biar langit runtuh nggak akan bisa, nggak mempan. Jangan orang biasa. Dalam lembah kekelaman maut, Tuhan akan berkuasa membangkitkan ulang. Saudara tahu, Yunus kenapa dihidupkan ulang di perut ikan waktu dimuntahkan keluar? Karena di dalam diri Yunus ada rencana Tuhan harus dilakukan. Yunus di perut ikan 3 hari, dia mati di perut ikan, saudara. Pada waktu sampai hari ketiga, Tuhan bilang, hai ikan, muntahkan dia keluar. Dia hidup ulang. Dia kaget, dia bilang, kenapa hidup ulang, Dang? Sudah pantai, saudara. Kenapa dia hidup ulang? Karena dalam diri dia, mufti, bangsa, ya, siapa tuh? Negeri mana tuh? Mesti bertobat semua. Ya. Mesti bertobat semua. Nah ini sudah. Negeri itu sekarang di mana? Itu di daerah Irak, Iran ini, saudaraku. Jadi kita lihat bahwa Tuhan bikin pengawalan. Amin. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Oh, dia kawal kita yang hebat. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Kita baca ayat 18. Pasal 2 ayat 18. Apa jawaban Tuhan lagi? Ayat 18. Nah, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun dengan sekuat tenaga
mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Orang akan mendukung apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Mendapat dukungan yang hebat. Amin. Semangat mendukung, semangat berkorban. Korban tenaga, korban harta, semua untuk rencana Tuhan yang sudah kita doakan. Amin. Ini saudara. Haleluya. Wah, ayo. Semangat, maju tak gentar. Saudara, seorang berdoa menggerakkan suatu bangsa bersatu hati membangun kerajaan Allah. Apalagi orang banyak begini. Kok doa, sadap toh, iya toh? Halo, amin. Betul tidak? Nah, doa hebat tuh. Rencana Tuhan akan digenapi, saudara. Murah hati Tuhan yang besar akan terjadi, saudara. Ya. Ya, poin yang ke-6 di ayat yang ke pasal 4. Pasal 4 kita bacanya ayat yang ke-6. Pasal 4 Pasal 4 ayat 9. Saudara. Pasal 4 ayat 9. Nah. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Terus ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Terus, tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan. Saudara, perhatikan saudara, pembelaan Tuhan ini namanya, saudara, di pasal ini, di ayat ini, saudara. Artinya begini, Tuhan buat kita memberikan kita kemampuan untuk mengatasi kesukaran dan hambatan, rintangan. Ada aja halangan, rintangan dalam sebuah pekerjaan, itu tidak? Ada aja, saudara. Kita ini akan mati masuk surga, percaya, saudara? Percaya? Saya percaya. Tapi masih hidup di bumi ini, orang mesti berkarya. Dalam berkarya itu ada halangan, ada rintangan. Dalam bahasa kerja, arah melintang, saudara. Ada wah saja tantangan. Aduh, luar biasa, saudara. Kayak Jambore kemarin di sana tuh. Tengah malam kok hujan besar, banjir, oh kasihan. Ya, sampai keluarkan uang beli bata merah untuk daftar sampai injak. Itu sejenis rintangan alam diizinkan Tuhan. Tapi ada yang rintangan yang lain. Orang-orang ya Arab di sini disebutkan mereka menghalang. Tapi Tuhan kasih kemampuan untuk Nehemia bisa atasi. Itu hebat, saudara. Selain perlindungan tentara tadi, tapi ada juga datang dari luar dan dalam. Ya, pekerjaan Tuhan begitu. Mau dunia usaha aja begitu, ada aja rintangan halangan. Kecewa sekali. Kecewa. Ya. Minggu lalu itu kami ada ibadah di Tendeki, saudara. Satu ayat disuruh sharing semua. Muncullah pendeta Tinus. Ayo Tinus sharing. Nah, kita baru tahu Tinus dengan istrinya biasa bakalai di rumah. Kok istri bilang begini, mau tinggal sendiri rumah sendiri jo. Tinus yang ngomong itu. Beliau ada di mana? Istirahat langsung di kantor. Jadi kami ibadah di sana itu tidak ada pengkhotbah, semuanya khotbah, saudara. FC juga begitu, harus begitu. Jangan setiap FC muncul pengkhotbah satu, semuanya diam. Ini boleh. Kayak ibadah minggu diperkecil di FC. Ya, artinya kalau 1 bulan itu 4 kali, ya 1 kali diskusi semua gitu. Satu tema, satu diskusi semua begitu. Supaya ada keterbukaan di antara semua anggota. Begitu ya, betul ya? Umpamanya sabar. Kita sekarang tentang sabar. Bagaimana kamu tentang sabar? Ayo, bagaimana? Oh, saya kok kayaknya kurang sabar. Ada aja, terbuka dia. Itu tidak. FC begitu variasi. Berarti seminggu 2 kali. Seminggu ini monolog, 1 khotbah. Minggu depan diskusi bersama. Begitu. Supaya kenapa FC nggak tumbuh? Karena mereka punya masalah nggak terselesaikan. Iya toh? Nggak terselesaikan. Kalau diskusi terbuka gitu, saling mendoakan. Selesai masalah itu. Kekuatan besar muncul, itu tidak? Iya toh? Jadi orang yang tidak punya panggilan ngomong bisa jadi ngomong dia. Kalau dia nggak bisa ngomong dia, kamu bisa. Jangan kita aja nggak bisa ngomong.
Oh cerewetan nomor 1. Ini boleh hina. Atau kamu bisa. Dia bisa ngomong. Kan Alkitab berkata begini. Ya, kerjaan Allah itu tuli mendengar, bisa berkata-kata. Bisu itu bukan orang yang bisu wawa, bukan. Orang yang gak biasa ngomong dan kau malu sekali dan. Duh, itu kalau ngomong begini malu dan. Itu orang wawa itu. Bila aja. Karya surga itu orang bisu berkata-kata. Amin. Amin gak? Hei. Amin.